Begitupun dari bawah, gitu. Kalau misalnya lawan narik ke dalam, kita buang keluar gini, itu udah pasti kalah. 100% kalah, karena itu adalah rumus. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangimu. Yups broku, kembali lagi di channel YouTube gua Prima MM. Nah, kali ini gua akan ngebahas seputar dunia layangan ya pastinya, karena channel YouTube gue ini seputar tentang hobi ya. Ya kebetulan ya hobi yang terutama di sini adalah layangan. Nah, banyak banget teman-teman di sini yang pada DM maupun mention di video-video gue sebelumnya ya tentang teknik dunia layangan. Nah, yang seperti kita tahu sendiri bahwa dunia layangan aduan ini khususnya ya memiliki banyak teknik ya, dan banyak juga para pemain-pemain pemula yang mungkin tidak tahu gitu gimana sih cara menang, gimana sih cara ngakalinnya gitu kan. Nah, ini sebagai tips aja buat kalian semua yang belum tahu tentang teknik dunia layangan ya. Nah, yang pertama itu buat kalian yang pemula nih, itu biasanya kan mainnya ulur sama main tarik aja. Tapi kan kalian tidak tahu main tarik yang sebenarnya itu seperti apa, terus main ulur itu kayak gimana. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang ya. Dan iklannya jangan di skip. Sekarang kembali lagi kita bahas topik, yaitu adalah teknik layangan aduan. Nah, teknik layangan aduan di sini yang gue tahu itu ada yang namanya teknik ulur, terus ada yang namanya teknik jepret, ada yang namanya teknik tempel, ada yang teknik double, terus ada yang namanya tarik sewot abis ya, full tarik, dan ada lagi yang namanya ajol atau yang biasa kita sebut yaitu adalah cul sentek. Nah, di layangan gibrik juga ada. Nah, di layangan gibrik 90 sampai 150 itu ada namanya gibrik mainnya. Di layangan gede tuh, layangan gede ya. Layangan gede itu ada, yaitu adalah mainnya gibrik. Jadi layangan ininya di gibrik. Nanti saya akan jelaskan, tapi saya akan jelaskan satu persatu dulu. Nah, yang pertama itu adalah main tarik. Nah, buat teman-teman di sini yang suka banget main tarik, nah ini harus diperhatikan nih. Pertama kali saya dulu belajar itu adalah saya main sewot abis, yaitu adalah main tarik. Nah, dari main tarik ini saya bisa berkembang tuh ke teknik-teknik yang lainnya. Nah, yang harus kalian yang harus kalian perhatikan ketika kalian main tarik, jangan keenakan tarik gitu, tapi kalian lihat kepala layangan itu kemana. Kalau kepala layangan itu masuk ya, masuk ke dalam, itu jangan kalian tarik. Kalau kalian tarik adalah kalian bunuh diri ya. Apalagi kalau misalnya tariknya keluar, lawan ke dalam gitu. Misalnya kita tarik gini, nah ini kan keluar nih, ini kan kepala lawan, kita keluar. Nah, lawan kita di atas, nariknya ke dalam, itu udah pasti kita lompat. Begitupun dari bawah gitu. Kalau misalnya lawan narik ke dalam, kita buang keluar gini, itu udah pasti kalah. 100% kalah, karena itu adalah rumusan ya. Nah, gimana cara menanggulanginya? Ya kalau misalnya layangan lawan ke dalam, ya kita nggak usah tarik, ya kita jatuhnya kita tempel gitu. Kalau kita tarik, ya selesai sudah. Nah, kembali lagi masalah tarik. Dulu saya belajar main tarik itu sampai belibet di tangan gitu kan. Nah, itu semua pemain-pemain layangan pasti pernah ngerasain itu. Suka belibet di tangan, suka kejedok ini. Nah, kan ada tarik itu ada yang ngejuki, ngejambret, atau tarik biasa gitu. Nah, kalian yang masih biasa gini, jangan memaksakan untuk mempunyai gaya-gaya seperti itu. Mainlah se-enjoy kalian, senyaman kalian bermain. Karena sekarang kalau kita misalnya nggak nyaman juga, nggak enak gitu buat ngejalaninnya. Oke. Kembali lagi ke masalah tarik ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya, tarik itu adalah
layangan lawan. Nah, kita main, ya kesalahan pemain-pemain pemula, ketika dia narik atau dia bermain, mau mukul lawan, dia tidak melihat layangan lawannya. Sedangkan main layangan yang benar itu adalah melihat layangan kepala lawan. Ini kepala lawan kemana? Kalau kepala lawan keluar, wah kita seret selesai dia. Tapi kalau misalnya layangan lawan ke dalam, jangan sekali coba-coba, karena itu akan bunuh diri sendiri. Nah, yang kedua adalah teknik mengulur. Nah, kalau saran saya buat kalian yang suka main ulur, usahakan kalian pakai layangan seot, tapi yang agak berat, sedang lah ya. Kalau mau pakai layangan gabruk, itu lebih bagus. Nah, kenapa lebih bagus? Karena menurut saya nih, karena saya merasakan ya, pernah main ulur juga. Kalau dia pakai layangan berat, itu lebih cepat motongnya. Didukung lagi oleh angin yang besar. Nah, itu cepat banget motong lawan. Dengan gelasan kita yang sasak pastinya. Jangan yang halus. Nah, saran saya buat kalian yang suka main ulur, pakai gelasan yang sasak. Karena dia cepat motong. Dan dia masih bisa bertahan gitu. Untuk pertahanannya bagus. Nah, untuk yang gelasannya halus, saya tidak menganjurkan untuk main ulur ya. Kecuali kalian pakai sewot, mungkin masih bisa ya. Maksudnya masih bisa bertahan lama lah. Tapi kalau kalian pakai layangan berat, terus kalian main pakai gelasan yang halus, tipikal halus, angin kenceng, kalian ketempel saja dengan layangan berat. Udah gitu lawan kita pakai gelasan yang sasak, itu kalian nggak menunggu waktu lama, kalian pasti lompat. Tapi ulur juga ada tekniknya. Nah, tekniknya itu ada di sini. Jadi kita ulur sedikit-sedikit, cek, tek, tek, tek. Nah, itu. Jangan ketahan. Ketahan lama, akhirnya layangan kita bunuh diri deh, naik ke atas. Nah, begitu juga jangan terlalu kendor juga ngebuangnya. Kalau lawan ngelihat kita kendor, kita bisa di double. Nah, itu ada teknik selanjutnya. Itulah double. Tapi gini, main ulur itu juga bagian dari teknik sebenarnya. Banyak sekali teman-teman kita yang suka banget main ulur, terutama ya orang-orang pada zaman dulu sudah berumur ya. Saya sarankan sih mainnya main ulur gitu. Kalau main ulur itu, apalagi kalau kita nempelnya di kepala lawan, ya udah cepet banget deh nih lawan pasti bisa lompat gitu. Tapi dengan catatan lawan ini nggak tahu teknik ya. Tapi kalau lawan kita tahu teknik, ya di double sama dia, kita ngasih. Nah, sekarang saya akan lanjut lagi ke masalah yang namanya tempel dan double. Saya itu paling suka banget main tempel. Kenapa? Kalau main tempel itu main mikir. Jadi kalau kita udah layangan dan nempel gini, kita mikir mau apa ini? Mau kita tekan, mau kita double, atau kita ajong. Layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan